Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel MB93 Official, channel yang berisikan sebuah kegiatan mancing, unboxing, dan tutorial-tutorial Microsoft Office maupun tutorial yang sudah pernah saya sampaikan seperti video sebelumnya, itu baik bikin blog ya maupun program. Oke, hari ini seperti biasa saya akan memberikan sebuah tutorial lagi karena ada requestan juga dari siswa saya. Kalau di komputer sama tidak seperti yang di handphone ya, untuk pembuatan rumus if or not ya. Jadi kita akan belajar lagi di sini. Ini sudah saya buat soal latihannya seperti ini. Latihan soal fungsi if and or not ya, yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai atau menyeleksi siswa, bagaimana mengetahui siswa tersebut lulus atau tidaknya kita menggunakan rumus if and or not ya. Di sini sudah saya buatkan soalnya seperti ini, dan ketentuannya sebelum mengerjakan soal seperti ini, soal if itu ya, kita harus melihat dulu ketentuan yang harus kita kerjakan apa aja. Nah, misalnya di sini untuk ketentuan soal, jika ujian 1, ini ujian ini ya, ini ujian 1, ujian 2, ujian 3. Ujian 1 lebih besar sama dengan 65 dan rata-rata lebih besar 65, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Apabila siswa tersebut nilainya di atas 65 ya, dinyatakan lulus. Dan untuk ketentuan 2, jika ujian 1 atau ujian 2 atau ujian 3 lebih besar 75, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Dan untuk yang ketiga, ini paling mungkin agak sedikit membingungkan bahasanya, tapi intinya untuk yang ketiga ini, jika nilai rata-ratanya ya lebih kecil dari 75 ini tidak lulus, tapi kalau di atas 75 maka dia akan dinyatakan lulus ya. Intinya seperti itu untuk logika yang ketiga ya. Ini nanti kita akan jumlahkan dulu untuk menghitung nilai rata-rata. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk di like, terus di subscribe juga bagi yang belum, biar saya juga lebih bersemangat lagi dalam membuat sebuah konten-konten yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi siswa ataupun pelajar yang sedang menimba ilmu ya. Oke, langsung saja kita hitung dulu untuk nilai rata-ratanya. Sama dengan, kita biasa pakai rumus akar lagi aja menghitung nilai rata-rata, kemudian kita klik enter. Oke, selanjutnya kita pakai yang fill otomatis saja. Oke, untuk menghilangkan yang koma ini ya, kita sembunyikan pakai ini aja, kita sembunyikan. Kemudian ini juga kita sembunyikan. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya caranya sama seperti yang di handphone, hanya saja di handphone mungkin kelihatannya kecil, tidak seperti di komputer ataupun di laptop. Jadi kita lebih leluasa. Untuk rumus itu hampir sama ya. Kita pakai rumus if yang pertama, kita pakai rumus if n ya, sama dengan if, kemudian tab n, kemudian kita tab lagi. Jika ujian 1, kita klik nilai ujian 1 lebih besar sama dengan 65 ya. Di sini untuk yang ini 65, dan rata-rata lebih besar 65, klik nilai rata-rata yang ini ya, lebih besar 65 seperti ini. Kita kurung tutup, kemudian untuk value if true-nya kita kasih lulus, koma, tanda kutip 2 lulus, tanda kutip 2 lagi, koma lagi, tanda kutip 2 tidak lulus. Oke, seperti itu ya. Si kurung tutup, kita klik enter. Oke, saya ulangi lagi, sama dengan if, kemudian tab n, tab lagi. Jika ujian 1 lebih besar sama dengan 65, koma,
klik lagi nilai rata-rata, dan rata-rata lebih besar 65 tanda kutip 2, koma. Nah ini tanda kutip 2 lulus, tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2 tidak lulus. Oke. Selanjutnya klik enter. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita cara otomatis saja klik. Nah, oke, seperti itu ya. Tinggal kita double klik aja. Kak, kok ini tidak lulus? Nah, karena nilai ujian 1 dia di bawah nilai 70 atau di bawah nilai 65 ya. Ini yang tidak lulus nih untuk ujian satunya ya. Makanya dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya untuk yang kedua kita pakai if or ya. Sama dengan if. Bisa sambil diikutin. Klik tab, kemudian or, tab lagi. Nah, jika ujian 1, ujian 2 atau ujian 3 lebih besar 75, klik. Jika ujian 1 75, kita klik dulu ya. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, nanti saya ajarin. Nah, jika ujian 1, nah kita klik dulu di sininya, nah, kasih koma. Ujian 2 lebih besar dari 75 lagi, koma lagi, dan ujian 3 lebih besar 75 lagi, kasih kurung tutup ya, kasih kurung tutup, kemudian kita koma tanda kutip 2 lagi untuk true-nya, kita kasih lulus lagi. Untuk false-nya kita kasih tidak lulus lagi. Seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk rumusnya. Tinggal kita klik enter. Oke, untuk cara kedua bisa dengan cara seperti ini, sama dengan if or, kemudian kita blok aja di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda lebih besar 75. Ini untuk cara kedua ya. Kita kasih kurung tutup. Kemudian koma, tanda kutip 2 lulus, tanda kutip 2 lagi, koma, tanda kutip 2 tidak lulus, tanda kutip 2 lagi, kurung tutup, enter. Oh, ini berarti yang di sini tidak bisa digunakan ya. Jadi kita harus memakai yang tetap pakai yang satu-satu ya. Nah, biasanya ini harusnya bisa nih. Kita harus pakai satu-satu ya. Koma lagi, kasih satu-satu, inputnya tidak bisa kita blok ternyata. Oke, yang ini sama juga 75. Oke, caranya hampir sama. Nah, ini dia ya, kita ngeditnya bisa di atas ya. Klik enter aja, seperti itu ya. Untuk sementara ternyata ini tidak bisa ya, kita blok, berarti harus input satu-satu. Ujian 1 gini, ujian 2 kita input. Untuk yang jawaban kedua ya, selanjutnya tinggal kita tarik aja. Oke, ini ternyata untuk jawaban kedua semuanya siswa dinyatakan lulus. Kita bisa cek, kok ini nilai, padahal nilai 65 kok bisa lulus? Karena nilai ujian 1 dan ujian 3 nya itu melebihi yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang mana lagi nih? Nah, ini kok ada 50 lulus. Nah, karena nilai ujian 2 dan ujian 3 nya ini lebih dari yang ditentukan ya, yaitu 76, sedangkan di sini tentukannya itu 75. Jadi semuanya dinyatakan lulus. Selanjutnya untuk ketiga kita pakai if not ya. If kemudian not, tanda kutip lagi, kurung buka, maksudnya kita tinggal satu logika aja, berarti kita menentukannya nilai rata-rata aja ya. Tinggal kita klik aja nilai rata-ratanya di sini, klik, kemudian kita kasih simbol kurang dari 75, kurung tutup. Untuk true-nya seperti biasa, koma, tanda kutip 2 lulus, tanda kutip 2 lagi, koma, tanda kutip 2 tidak lulus.
Oke, seperti ini. Untuk yang ketiga itu pendek ya, pakai cara yang pendek aja. Tutup, enter. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tidak lulus karena nilainya di bawah nilai 75, 72 ini ya. Harusnya kalau mau lulus di atas angka 75 seperti ini yang akan lulus. Kita tinggal tarik aja atau double klik. Oke, seperti itu. Jadi ketahuan ya siswa yang lulus berapa dan yang tidak lulus itu berapa. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan tadi sedikit, mohon maklum. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe-nya bagi yang belum, dan jangan lupa klik like dan share ya ke teman-teman semua biar yang lain juga tahu. Semakin banyak ilmu yang kita share, semakin bermanfaat juga ilmu yang kita dapat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Sing penting happy.